Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani dari kelas E10. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Apa saja dampaknya? Simak penjelasan berikut ini. Dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Bagian pertama, pendahuluan. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon atau komputer. Guru dapat mengajar tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula, siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber media atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Bagian selanjutnya, dampak informatika. Teknologi di bidang pendidikan sendiri dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Contohnya ketika kita menggunakan teknologi untuk membuat tugas, presentasi, mencari informasi, dan materi pembelajaran. Dampak teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan sangat banyak. Ada yang positif dan ada pula yang negatif. Bagian selanjutnya, dampak positif informatika di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, informasi yang dibutuhkan bisa dengan cepat atau mudah diakses. Dengan memiliki smartphone, internet, maupun laptop, serta jaringan penunjang lainnya, guru dan murid dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Dampak positif yang kedua, sistem administrasi lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar. Teknologi komunikasi dan informasi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses sistem administrasi dan mengajar oleh tenaga pendidik. Dampak positif yang ketiga, para pelajar akan semakin kreatif serta berinovasi hal-hal yang baru, di mana inovasi dan kreativitas baru itulah yang akan membawa peradaban serta membangun dunia pendidikan di masyarakat lebih baik, dapat bersaing dan akan muncul berbagai prestasi. Dampak positif yang keempat, siswa dapat melakukan diskusi online yang tidak mengharuskan berada dalam satu ruangan yang sama. Semua pelajar bisa berdiskusi dengan guru walaupun dengan jarak yang terpisah. Selain itu, siswa bisa menjawab dengan mudah pada forum diskusi yang telah disediakan oleh guru. Dampak positif yang kelima, pelajar dan guru akan terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Mereka akan bisa mengkolaborasikan atau menggabungkan antara sains dan teknologi ke dalam satu kesatuan yang terus berinovasi dan berkarya. Contoh implementasinya, yang pertama e-learning, yaitu sistem belajar mengajar menggunakan teknologi komunikasi tanpa harus bertatap muka langsung. Yang kedua ada e-book, yaitu buku yang berbentuk elektronik atau digital yang bisa diakses di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, tablet, handphone, laptop, dan lain-lain. Bagian selanjutnya, dampak negatif informatika di bidang pendidikan. Dampak negatif yang pertama, peserta didik lalai dalam mengerjakan tugas, dikarenakan sibuk dengan smartphone atau bermain media sosial sehingga tidak kenal waktu, peserta didik melupakan kewajibannya sebagai seorang siswa. Dampak negatif yang kedua, kurangnya interaksi, komunikasi secara langsung di masyarakat. Dikarenakan tidak perlu lagi bertatap muka untuk berinteraksi dan berkomunikasi akan membawa dampak negatif, keberlangsungan solidaritas, serta berkurangnya pelaksanaan nilai dan norma di masyarakat. Dampak negatif yang ketiga, masuknya berbagai budaya baru di kehidupan pelajar. Masuknya budaya barat yang bisa diakses melalui media sosial, internet, berita yang akan membuat seseorang mengikuti budaya barat yang negatif. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, manajemen waktu dalam menggunakan teknologi agar tidak melupakan tugas dan kewajiban. Yang kedua, saringlah budaya-budaya luar yang masuk agar tidak terjerumus kepada budaya yang negatif. Yang ketiga, bijaklah dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.